Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sonia. Saya Nanda Suryani. Hari ini kami akan membuat sebuah video konseling sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Psikologi Kebidanan. Nah, kami mendapat tema tentang trauma pasca persalinan. Nah, kami di sini mengambil judul yaitu luka pada perineum. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Bidan Selvi Sonia. Ibu bisa memanggil saya Bidan Selvi. Nah, saya bidan yang bertugas hari ini. Waalaikumsalam Bu Selvi. Iya, saya Nanda Suryani Bu. Ya Bu Nanda, ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, saya kesini mau melakukan konseling mengenai luka setelah melahirkan di bagian di bawah kemaluan saya. Oke baik, apa yang bisa saya bantu Bu? Nah, begini Bu, saya sekarang sedang hamil anak kedua dengan usia kehamilan 30 minggu. Jadi Bu, di persalinan pertama saya melahirkan anak saya secara normal Bu, di sebuah klinik dengan bimbingan bidan A. Nah, sekarang alhamdulillah saat itu anak saya selamat tanpa kurang apapun. Tapi Bu, di bawah kemaluan saya luka Bu, akibat dari kepala anak saya terlalu besar dan membuat di bawah kemaluan saya digores sedikit agar bisa melahirkan bayi saya. Oke baik, saya luruskan dulu ya Bu Nanda. Nah, jadi luka di bawah kemaluan itu, kalau secara medisnya itu luka itu di bagian perineum. Jadi perineum itu adalah batas antara anus atau dubur dengan vagina. Nah, di bagian itu yang akan diinsisi atau digoreskan. Nah, kalau yang saya sebutkan tadi digoreskan atau yang kata ibu luka itu kalau dalam bahasa medisnya diinsisi atau episiotomi gitu istilahnya. Nah, saya menjelaskan ini biar ibu juga tahu nanti ke depannya, dan nanti akan saya jelaskan juga biar ibu paham gitu. Nah, sekarang ibu bisa jelaskan titik permasalahan ibu ini gimana agar saya bisa bantu selesaikan masalah itu. Gini Bu, untuk persiapan persalinan anak kedua saya, rencananya saya juga ingin melahirkan secara normal lagi Bu. Tapi saya takut Bu, takut mengalami robekan seperti persalinan sebelumnya, karena luka tersebut benar-benar mengganggu saya dalam beraktivitas. Saya juga tidak tahu bagaimana cara merawat luka tersebut, sehingga luka saya sempat terjadi infeksi Bu. Ya, saya jadi trauma dengan hal itu, sampai kata suami saya, lebih baik melahirkan secara operasi saja demi keselamatan saya dan calon bayi kita. Tapi saya tidak mau. Saya juga berpikir untuk melahirkan secara operasi, biayanya sangat mahal Bu. Jadi bagaimana Bu? Ibu bisa bantu saya Bu? Nah, baik, sebelumnya sebelum saya mengatasi masalah ini, mari ibu ikut saya periksakan dulu. Saya ingin melihat luka di bagian perineum ibu itu, lukanya itu sedalam apa, dan itu tuh lukanya derajat berapa. Nanti bisa kita nilai untuk tahap permasalahan selanjutnya. Mari Bu. Oke Bu Nanda, setelah kita lakukan pemeriksaan fisik tadi, ternyata luka perineum ibu itu tidaklah separah yang ibu pikirkan. Nah, karena lukanya itu hanya di insisi derajat 1. Nah, derajat 1 ini adalah derajat paling ringan. Kalau bahasa biasanya itu derajat yang paling mudah untuk proses penyembuhannya, yaitu ini digores atau diinsisi itu hanya di bagian mukosa vagina, komisura posterior, dan di bagian kulit perineum. Nah, jadi dia itu hanya terdiri dari 3 lapisan. Berbeda sama derajat yang nomor 2, derajat 3, dan derajat 4 itu lebih banyak lagi lapisan digoresnya. Jadi karena ibu sikit digoresannya, jadi proses penyembuhannya itu akan lebih mudah. Cuman karena mungkin infeksi kemarin pas ibu rawat, jadi lukanya mengalami penyembuhan yang lama. Itu yang membuat ibu itu susah beraktivitas gitu. Iya Bu.
bisa jadi begitu. Soalnya saya tidak tahu Bu cara merawat lukanya Bu. Soalnya ibu bidan yang kemarin tidak mengajarkan saya bagaimana cara merawatnya Bu. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi hari ini saya akan ajarkan ibu bagaimana cara perawatan luka di bagian perineum tadi ya Bu. Nah, agar ibu tidak lagi trauma kalau misalnya luka nanti pas persalinan anak kedua ibu ini, jadi traumanya nggak akan berat karena ibu sudah tahu cara mengatasinya, sudah tahu cara merawat lukanya. Nah, sebenarnya dampak dari perawatan luka perineum itu yang tidak benar, itu yang dilakukan baik untuk menghindarkan infeksi misalnya. Nah, kondisi perineum yang terkena UCA atau lembab cairan setelah nifas itu Bu, nah sangat menunjang perkembangan bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya infeksi pada perineum. Nah, kan setelah nifas kan ibu ada cairan yang keluar tuh. Nah, cairan itu juga ada bakterinya. Nah, apabila dia bersentuhan dengan luka gitu dan lukanya juga nggak dirawat, jadi itu akan membuat bakterinya bertambah berkembang biak. Nah, itu bisa juga membuat infeksi yang lebih parah. Misalnya yang kedua yaitu komplikasi. Nah, kalau munculnya infeksi pada perineum ini dapat dapat merambat pada saluran kandung kemih ibu ataupun pada jalan lahir yang dapat berakibat pada munculnya komplikasi infeksi kandung kemih. Ibu ini akan susah buang air kecil gitu, maupun infeksi jalan lahir, infeksi vagina ibu. Nah, yang terakhir itu ada kematian postpartum. Itu kematian ibu habis nifas karena luka akibat infeksi itu, karena kondisi ibu itu kan masih lemah tuh habis melahirkan. Nah, itu Bu. Oh iya Bu Dian. Terus bagaimana caranya Bu biar saya juga tahu dan tidak sembarangan lagi Bu? Nah, baik, saya akan mengajarkan ibu bagaimana cara perawatan luka perineum yang baik dan benar. Nah, yang pertama, menjaga alat genitalia ibu atau vagina ibu. Genitalia itu alat kelamin ya Bu. Nah, dengan mencucinya menggunakan sabun dan air. Nah, jadi ibu nggak usah pakai kayak betadine atau sejenis obat-obatan lain, nggak usah. Jadi perlu hanya pakai sabun dan air gitu. Karena daerah vulva sampai anus harus kering sebelum memakai pembalut wanita. Jadi ibu kalau sudah membersihkan itu harus dikeringkan dulu pakai tisu atau pakai handuk, nggak boleh basah. Karena semakin lembab bakteri semakin senang berkembang biak, apalagi ada luka di situ kan. Nah, jadi setiap kali selesai buang air kecil atau besar, pembalut itu diganti minimal 3 kali sehari ya Bu. Nah, yang kedua itu ibu harus mencuci tangan. Nah, dan dengan sabun, dengan menggunakan air yang mengalir, dan sesudah membersihkan daerah genitalia, ibu juga mencuci tangan lagi. Karena tangan ini kita nggak tahu kita nempel-nempel di mana banyak bakterinya. Nah, yang ketiga, ibu harus membersihkan daerah kelamin dengan membersihkan di daerah sekitar vulva. Ibu tahu vulva yang bentuk vaginanya gini, gitu. Nah, terlebih dahulu dari depan ke belakang, baru kemudian bersihkan daerah anus. Jadi membersihnya dari depan ke belakang gini kan. Kalau ini vagina jadi gini, nggak usah dari belakang karena bakteri yang ada di anus nanti ikut ke depan gitu. Jadi bersihnya dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang. Setelah itu baru ibu bersihkan anusnya sendirian. Bersihkan vulva itu setiap kali buang air kecil dan buang air besar ya Bu. Nah, yang terakhir ibu harus hindari menyentuh daerah luka, karena tangan ibu kita nggak tahu kan kalau misalnya tangannya ada bakteri, nanti akan mempertambah bakteri di daerah luka. Jadi ibu jangan menyentuh kalau ibu tidak BAB atau BAK atau tidak membersihkannya gitu ya Bu. Nah, begitu Bu cara melawat luka epiostomi yang baik dan benar. Sekarang saya jadi mengerti. Terima kasih ya Bu atas ilmunya, setidaknya sedikit mengurangi rasa takut saya tentang luka episiotomi tersebut. Ya, walaupun masih ada sedikit keraguan, tapi saya harus bisa melawan rasa takut saya Bu, demi anak dan suami saya. Ya, sama-sama Bu. Saya doakan semoga persalinan ibu lancar ya Bu, dan ibu dan bayinya juga baik-baik saja tanpa luka. Amin. Terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Terima kasih sudah memberikan saya konseling yang bermanfaat Bu. Iya Bu, sama-sama. Itu sudah kewajiban saya sebagai seorang bidan. Semoga membantu ya Bu. Jika ada yang perlu ibu diskusikan atau ibu ragu lagi atau mungkin ibu ada yang beban di dalam hati ibu langsung tanya saja ke saya, dan klinik ini terbuka gitu. Iya Bu, terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Iya Bu, hati-hati ya Bu. Waalaikumsalam. Mari saya antar Bu.